Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini video aku ambil di malam hari. Tapi sebelumnya ketemu lagi ya kita di vlog keseharianku. Vlog ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan ini suasana malam hari di kota Tenggarong, Masya Allah. Sangat-sangat indah ya, tapi sayang aku jarang banget keluar kalau malam hari. Tapi ini posisinya lagi gerimis teman-teman, dan ini kami lagi mau OTW ke rumah sakit untuk jemputin bapak. Alhamdulillah bapak sudah boleh keluar dari rumah sakit. Sebelumnya kami itu sudah kesini ya, aku sama pak suami itu sudah kesini dan bawa mobil juga karena posisinya tuh lagi hujan, jadi aku minta diantarin pak suami ketika aku ngantarkan buka puasa gitu buat adik. Tapi posisinya pas aku sama pak suami ada di rumah sakit itu belum ada info gitu boleh pulang belumnya. Sebenarnya sudah dikasih tahu sama dokternya kalau hari ini tuh sudah boleh pulang, cuman ternyata dokternya hari ini tuh malah nggak ada visit gitu atau berkunjung. Alhasil ya sudah deh nungguin info aja karena memang dokternya belum datang gitu ya. Tapi ternyata setelah aku sama pak suami itu baru sampai rumah, belum sampai malah ya itu adikku nelpon kalau ternyata sudah dibolehkan pulang gitu. Jadi ya sudah, karena sudah mau maghrib gitu posisinya dan juga belum siap-siap untuk nunggu obat segala macam itu, makanya di sini jemputinya ketika habis sholat tarawih. Karena kebetulan juga pak suami itu lagi ada jadwal imam gitu ya di musola samping rumah, dekat rumah. Makanya ini jemputinya sekitar jam 9-an gitu teman-teman. Dan ini singkat cerita aja, aku sudah sampai di rumah sakit sama pak suami. Dan sebelumnya ini aku mau mampir ke tempat Pak D dulu, karena Pak D yang di depan rumah itu juga lagi di opnam gitu teman-teman. Tapi aku nggak banyak ngerekod di rumah sakit karena seribu itu ya bawain barang-barang yang banyak, lumayan banyak, jadinya ya sudah untuk kegiatanku di rumah sakit aku skip aja. Dan ini singkat cerita aja, aku sudah OTW perjalanan pulang. Dan ini videonya aku sambung di keesokan paginya ya teman-teman. Jadi ini aku mau ngambilin toples gitu, mau aku bawa ke Jonggon karena rencananya hari ini kami mau OTW ke Jonggon tapi langsung balik lagi gitu ya ke Tenggarong, karena ini cuma mau minta surat rujukan buat bapak gitu untuk kontrol nanti atau untuk cuci darah nanti di hari Rabu. Jadi kalau nggak salah ini video aku ambil di hari Senin, kemudian balik lagi ya, sorenya balik lagi, dan Selasa aku OTW ke kampung halaman pak suami gitu teman-teman ya. Jadi ini videonya memang lumayan lama ya, sudah aku tag gitu ya, cuman ya itu tadi ketika aku baru sampai ketika sudah sampai di tempat mertua itu banyak kegiatan gitu, jadi belum sempat mengedit. Nah ini aku mau ngambilin toples-toples yang nanti bisa dipakai gitu ya untuk naruh-naruh kue lebaran. Ini pokoknya aku ambilin yang panjang-panjang aja gitu, yang muat banyak gitu ya, walaupun jajanannya juga nggak terlalu banyak. Untuk lebaran kali ini tuh aku nggak ada bikin jajan sama sekali teman-teman. Yang biasanya tuh ada gitu ya, bikin nastar, putri salju, paling nggak ya 2 itu ya, karena adekku tuh suka gitu sama 2 kue itu. Tapi ya karena posisinya ini pikiran sama badan itu nggak sinkron gitu, jadinya ya sudahlah, nggak usah bikin aja, kita libur dulu ya, daripada memaksakan nanti hasilnya nggak maksimal malah kecewa sendiri kan. Jadi Masya Allah teman-teman, ujian di bulan Ramadan ini bisa dibilang ya cukup menguras pikiran juga gitu teman-teman. Jadi selain bapak, ada Pak D juga yang bolak-balik masuk rumah sakit. Pokoknya hampir bersamaan gitu, ketika bapak di rumah sakit bapak tuh juga Pak D itu juga ada gitu. Tapi ya semoga aja ya bisa segera sehat kembali gitu dan bisa merayakan lebaran di rumah gitu, amin. Nah ini lanjut ke pergudangan ya teman-teman. Jangan salfok ya sama kondisi gudangku, namanya juga gudang ya. Jadi banyak jemuran, handuk, baju anak-anak juga. Ini aku taruh di sini karena memang biar tempatnya itu luas. Jadi kalau misalnya di dapur itu takutnya aja ya dibongkarin sama
bocilku khususnya. Nah ini juga kemarin itu adikku pergi ke Samarinda untuk beli jajanan gitu, dan aku titip tas untuk bingkisannya ini teman-teman. Tapi sebelumnya nih mohon maaf ya, agak silau gitu videonya karena pintunya kebuka, dan kalau misalnya ditutup itu gelap gitu loh teman-teman, jadi ya mohon dimaafin ya dan dimaklumin. Nah ini aku mau bungkusin untuk kekurangan yang kemarin. Jadi untuk bingkisannya ini aku bikin 16 ya teman-teman. Ini sih hanya untuk keluarga aja ya, sama tetangga sebelah rumah, mbah gitu ya. Beliau tinggal sendirian gitu, jadinya aku kasih juga. Ya semoga aja tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi gitu ya teman-teman ya berbaginya, amin. Nah ini untuk yang warna putih, kebetulan warnanya beda. Jadi untuk yang warna putih ini aku mau bawa ke tempat atau ke mertuaku ya teman-teman. Jadi ada untuk adik, untuk mertua, sama kakak iparku 2 orang. Jadi ada 4 bungkus. Untuk yang bungkusnya warna putih, tapi untuk isinya insya Allah sama ya teman-teman ya, nggak ada bedanya. Karena memang untuk keluarga aku sendiri lumayan ya. Untuk mbok-mbokku tuh ada 4 orang, kemudian mbak-mbak sepupuku juga, terus ada kakak juga, terus ada ya sepupu yang sering manenin sawitku gitu teman-teman. Ya alhamdulillah, intinya setelah aku totalin, aku jumlahin itu ada sekitar 16 sama mbah ya, sama tetangga mbah sendirian. Jadi ada 16 bungkus gitu. Jadi kalau untuk budget belanjaan ini tuh kemarin tuh menghabiskan sekitar 1.500.000-an ya teman-teman. Yang awalnya aku budgetkan sekitar 2.100.000, tapi ternyata habisnya ya alhamdulillah nggak melebihi budget gitu ya, malah sisa. Jadi bisa aku alokasikan untuk keperluan yang lainnya gitu. Dan di sini juga alhamdulillah Pak suami itu ada beberapa ya bingkisan, dapat parselan gitu setiap lebaran dari sekolahan, dari PKK, dan juga ada yang setiap tahunnya tuh dari teman ngajarnya Pak suami. Jadi ya alhamdulillah juga gitu teman-teman. Untuk teman-teman gimana nih, sudah menerima parcel lebaran atau belum? Kalau belum juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena semuanya kan nggak bisa pastikan atau dikondisikan untuk selalu dapat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih ya alhamdulillah, nggak juga ya nggak apa-apa. Nah ini aku bungkusin untuk yang tetangga, untuk yang mbah. Jadi isinya ini beda karena apa ya, di sini aku tambahin susu sama mie, dan untuk tepungnya nggak aku kasih teman-teman. Sebenarnya masih ada stok tepung, tapi dipikir-pikir nanti buat apa juga gitu ya, kayaknya juga jarang masak mbah tuh. Jadi aku kasih yang memang bisa kepake gitu ya. Iya namanya juga mbah-mbah, kalau misalnya mau goreng-goreng juga kayaknya jarang gitu ya, nanti takutnya malah nggak kepake. Jadi ada gula, stik balado, susu, mie, sama teh, dan juga masako, sama apa biskuit kaleng gitu ya teman-teman. Dan ini ada baju, kemarin aku belikan baju mbok deku ya. Jadi yang pertama ya biasa, setiap tahunnya tuh insya Allah nggak pernah ketinggalan ya untuk mbok deku yang satu ini, karena ya beliau sudah seperti mama sendiri gitu teman-teman. Karena memang semasa mama masih ada juga beliau tuh yang paling deket gitu sama mama ya. Jadi karena memang anaknya atau mbakku ini dulu juga ya sudah ibaratnya berjasa gitu, ngasih aku lowongan pekerjaan. Terus setiap beliau panen juga aku selalu nggak ketinggalan jatah beras gitu teman-teman. Jadi ya nggak ada salahnya gitu ya aku di sini membelikan selembar baju gitu untuk mbokdeku, dan juga ada 1 sarung gitu. Kemudian yang warna kuning itu juga ada buat mbokdeku juga, karena kemarin selama bapak di rumah sakit itu ya sekitar 3 bulanan itu beliau yang ngurusin rumah bapak, yang selalu nyapu, selalu bersihkan rumah bapak ketika ada ya yang kotor gitu teman-teman. Dengan sigap aja gitu beliau itu datang ke rumah untuk bersihin rumah bapak gitu. Alhamdulillah pokoknya ya dikelilingin sama keluarga yang baik gitu. Dan ini aku mau mindahin dulu karena biar seragam ya. Jadi ini ada satu yang ketinggalan gitu teman-teman, jadi mau aku pindahin.
supaya nanti untuk yang di kampung halaman Pak suami itu bisa sama gitu warnanya. Jadi untuk bungkusnya ini masih sisa satu yang warna hijau. Oh ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Ini kalau misalnya kita jadi lebaran hari ini ya, mohon dimaafkan gitu jika ada video-videoku yang kurang berkenan gitu untuk kalian, ataupun kata-kataku yang kurang berkenan gitu di hati kalian. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya, karena aku hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, entah itu dari perbuatan maupun perkataanku. Pokoknya di hari yang fitri ini kita semua saling memaafkan ya teman-teman ya. Ya Allah, nggak terasa Ramadan sudah berlalu dan kita bertemu di bulan yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan bisa Allah terima, dan di hari yang fitri ini kita bisa dikembalikan lagi dalam keadaan suci, tanpa dosa, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, ini sudah selesai untuk kegiatanku bungkus membungkus parcelnya di part kedua. Ini lanjut lagi. Mau aku susunin gitu ya teman-teman ke mobil, lebih tepatnya Pak suami sih, aku cuma bantuin aja. Jadi rencananya hari ini mau pulang ke Jonggon untuk mampir ke puskesmas, habis itu ke rumah untuk naruh barang-barang ini sambil bagikan lah ya teman-teman ya, sekaligus mau aku bagikan ke mbok-mbokku gitu, sekaligus pamit kalau misalnya aku besoknya itu mau OTW ke tempat Pak suami atau ke tempat mertua. Ya sebenarnya di sini teman-teman yang bikin aku galau gitu ya, takut pemikiran mbok-mbokku tuh gimana gitu ya, kondisi bapak masih seperti ini tapi aku malah harus lebaran gitu di tempatnya Pak suami. Ya kalau misalnya jaraknya itu dekat ya mungkin gak masalah ya teman-teman ya, sekitar 1-2 jam gak masalah. Cuman ini kan jauh, posisinya kampung halaman Pak suami itu jauh seharian gitu ya, sekitar 8-9 jam. Jadinya ya bismillah aja lah, semoga beliau-beliau ini mengerti gitu ya sama kondisiku. Amin ya Allah. Dan oke teman-teman, singkat cerita aja ini aku sudah berada di Jonggon, lebih tepatnya di puskesmas, jadi sedang nunggu antriannya teman-teman ya. Dan videoku sampai di sini dulu, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.